Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya, perkenalkan nama saya Siti Farhani, dari kelas 2B Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari. Baik, saya akan mempresentasikan sebuah referensi dari mata kuliah Teologi Islam, yang berjudul Aliran Khawarij. Nah, di sini di slide utama menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan aliran Khawarij. Adapun yang dimaksud dengan Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu kelompok atau aliran mengikuti Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima tahkim atau arbitrase. Nah, pada peperangan Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khalifah. Kelompok ini muncul pada waktu terjadinya perang Siffin ketika Ali dan Muawiyah menyetujui dua orang hakim menengah dari pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Nah, peristiwa inilah yang dikenal dengan tahkim. Dalam biologi, mereka sepakat menjatuhkan keduanya, Ali dan Muawiyah, sebagai khalifah. Namun ternyata di luar dugaan, setelah Abu Musa al-Asy'ari yang mengumumkan kesepakatan tersebut bahwa Ali mundur sebagai khalifah. Namun kemudian ketika giliran Amr bin As yang bicara justru mengumumkan bahwa menyetujui Ali dan menolak menjatuhkan Muawiyah sebagai khalifah. Nah, kelompok Khawarij pada mulanya itu memandang Ali dan pasukannya berbeda di pihak yang benar karena Ali merupakan khalifah sah yang telah dibaiat mayoritas Islam. Nah, sementara Muawiyah berada di pihak yang salah karena apa? Karena memberontak khalifah pada peperangan berdasarkan estimasi Khawarij. Nah, pihak Ali hampir memperoleh kemenangan pada peperangan itu, tetapi karena Ali menerima tipu daya licik ajakan damai Muawiyah, kemenangan yang hampir diraih itu menjadi raib. Nah, Ali sebenarnya sudah tahu ya kelicikan di balik ajakan damai kelompok Muawiyah itu, sehingga ia bermaksud untuk menolak permintaannya itu. Namun karena desakan sebagai pengikutnya, terutama ahli Qura seperti Al-Ashad bin Qas, Mas'ud bin Fudafi, At-Tamimi, dan Zaid bin Husain At-Ta'i, dengan sangat terpaksa Ali memerintahkan Al-Ashtar, komandan pasukannya, untuk menghentikan peperangan. Keputusan akhir pertemuan itu adalah pemberian Abu Bakar dan sebagai khalifah. Namun ketidakhadiran Ali, keputusan akhir pertemuan itu adalah pemberian Abu Bakar sebagai khalifah. Namun ketidakhadiran Ali itu Ali bin Abi Thalib dalam pertemuan ini karena sibuk mengurus pemakaman Nabi, muncullah pendapat ketiga, yaitu bahwa khalifah itu harus dari keluarga Nabi ya. Nah, dalam hal ini kan Ali bin Abi Thalib ini kan termasuk keluarga Nabi. Nah, tetapi pendapat kelompok ketiga ini mendapat tanggapan hingga akhirnya mereka menerima khalifah Abu Bakar. Jauh sesudahnya, ketika Utsman naik menjadi khalifah, pendukung Ali mulai kurang senang terhadap sistem pemerintahan yang disarankan dengan nepotisme, khususnya terhadap keluarga Umayyah. Jadi pada waktu itu Khalifah Ali itu adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7
Utsman dianggap menyeleweng. Jadi Utsman itu menyeleweng dalam hal tersebut. Khalifah Ali adalah satu kali setelah terjadinya tahkim, ia dianggap menyeleweng. Bahkan Muawiyah dan Amr bin As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap seperti itu. Nah, yang telah menjadikan kafir. Sehingga pasukan perang Jamal yang melawan Ali kafir, seorang yang berdosa besar tidak lagi disebut dengan muslim sehingga harus dibunuh, dan seseorang muslim dianggap kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lainnya yang telah dianggap kafir. Nah, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Terus selain itu seseorang itu harus menghindari dari pemimpin yang menyeleweng atau yang menyeleneh dalam hal tersebut. Nah, di dalam aliran Khawarij ini, orang yang baik itu masuk surga dan orang yang jahat itu masuk neraka. Nah, terus dan Al-Quran itu adalah makhluk, manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Itulah yang saya ketahui dari pertumbuhan aliran Khawarij. Dan selanjutnya slide yang kedua, sejarah perkembangan al-Khawarij. Sebagaimana telah ditemukan, Khawarij telah menjadikan imamah khalifah atau politik sebagai doktrin sentral yang memicu timbulnya doktrin teologi lainnya. Radikalisasi yang melekat pada watak dan perbuatan kelompok Khawarij menyebabkan mereka sangat rentan terhadap perpecahan baik secara internal kaum Khawarij ataupun secara eksternal ya dengan kelompok Islam yang lainnya. Para pengamat itu berbeda pendapat, antara lain berbeda pendapat tentang jumlah sekte yang terbentuk akibat perpecahan yang terjadi di dalam tubuh Khawarij. Mengatakan bahwa Khawarij ini terbelah menjadi 18 sekte. Adapun Al-Asafiriyani itu berpendapat bahwa sekte ini terpecah menjadi 22 sub-sekte. Semua artikel aliran radikal yang bersifat radikal pada perkembangan lebih lanjut dikategorikan sebagai aliran Khawarij selama di dalamnya terdapat indikasi doktrin yang identik. Nah, dengan aliran ini mengidentifikasikan beberapa indikasi aliran yang terdapat di kategori aliran Khawarij. Jadi maksudnya itu adalah ajaran Khawarij ini bermula dari masalah pandangan mereka tentang kufur. Ya, ada awalnya itu Khawarij itu bermula itu dari masalah pandangan mereka yang kufur. Apa sih kufur itu? Kufur itu adalah orang-orang yang kafir, berarti dia tidak percaya. Nah, lawannya adalah iman. Apa iman itu? Iman itu adalah orang-orang yang dikatakan mukmin. Nah, berarti percaya. Dan pada waktu di masa Rasulullah SAW, kedua kata itu termanifestasi secara tajam. Yakni orang yang telah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, dengan kata lain, mukmin adalah orang yang telah memeluk agama Islam, dan sedangkan kafir itu sebaliknya, orang yang belum memeluk agama Islam. Nah, kaum Khawarij memperluas makna kafir dengan masukkan orang yang telah beragama Islam ke dalamnya. Nah, mereka beranggapan bahwa orang Islam itu yang berada di luar kelompoknya adalah kafir dan halal dibunuh. Nah, di sini saya jelaskan tadi ya terdapat doktrin-doktrin itu. Jadi maksud dari doktrin Khawarij itu adalah khalifah harus dipilih bebas
seluruh umat Islam. Terus khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab dan dapat dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Nah, dan ia juga dijatuhkan bahkan dibunuh apabila melakukan kezaliman. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat khawarij. Yang pertama itu mencela dan menyesatkan. Ya, tadi yang saya sudah jelaskan menyesatkan ya, menyesatkan orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman seperti itu. Dan ini yang kedua itu buruk sangka. Nah, buruk sangka itu apa sih? Buruk sangka itu kayak berpikiran negatif kepada seseorang, ya, kepada orang lain, berpikiran negatif atau bisa kita bilang sebagai memfitnah, ya, mungkin. Dan yang ketiga berlebihan dalam beribadah, terlalu over dalam beribadah. Nah, itu juga termasuk dalam sifat khawarij. Dan yang keempat itu keras terhadap sesama muslim dan memudahkan yang lainnya. Nah, di sini perpecahan dalam Islam ini yang saya sudah jelaskan tadi, ya, perpecahan dalam Islam itu tampak pada waktu Nabi Muhammad SAW itu wafat. Nah, disitulah terjadi tentang perdebatan siapa nih yang akan menggantikan pemimpin umat, gitu. Siapa nih yang akan menggantikan ini, ya. Dan banyak orang-orang yang yang banyak perdebatan antara tersebut itulah. Terus pada saat itu yang tadi sudah saya jelaskan, ya, jadi peristiwa itu, inilah yang membuat kelompok Ali menjadi 3 kelompok, yaitu Syiah, ya. Syiah itu sebagai kelompok yang mendukung penuh keputusan Ali, dan Khawarij sebagai kelompok yang memisahkan diri karena tidak setuju dengan keputusan Ali, menolak tahkim. Lanjut pada yang selanjutnya itu inti dan pokok ajaran aliran Khawarij. Nah, di sini inti dan pokok dalam ajaran Khawarij itu sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah yang bersifat demokratis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan demokratis? Jadi demokratis itu adalah cara berpikir atau cara kita bertindak atau bersikap yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya atau orang lain. Terus yang contohnya seperti apa? Contohnya seperti menghargai perbedaan atau menghargai keputusan orang lain. Nah, itu termasuk dari demokratis. Lanjut, khalifah atau imam harus dipilih dengan pemilihan umum secara bebas dan sah atau demokratis yang tadi saya sudah jelaskan, dan oleh seluruh umat Islam. Dan kekhalifahan tersebut bisa berlanjut terus sepanjang tetap menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan sesuai dengan syariat serta menyimpang dari kesalahan. Apabila menyimpang, wajib digulingkan atau dibunuh. Nah, di sini ada itunya, ya. Yang A itu ini yang saya sudah tadi jelaskan. Nah, ini setiap muslim itu harus berhijrah dan bergabung dengan golongan-golongan mereka. Seorang harus menghindari dan dari pemimpin yang menyeleweng seperti Utsman, ya. Terus Ali, Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ariyah, dan Amr bin al-As. Adanya Wa'ad dan Wa'id menunjukkan konsentrasi bahwa baik harus masuk surga. Nah, tadi saya sudah jelaskan, sedangkan yang jahat itu harus masuk neraka. Nah, dan orang-orang yang tidak bertaubat itulah termasuk orang-orang yang kafir, kekal di dalam neraka. Nah, menerima Al-Quran adalah salah satu sebagai sumber dari sumber-sumber pembesaran lainnya, maka lebih berpegang dalam lafaz dengan memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini, ya. Nah, ini doktrin yang tadi sudah saya jelaskan. Dan selanjutnya selanjutnya profil para tokoh dan penganut
masuknya dalam aliran Khawarij. Nah, di sini ada tokoh-tokoh dan sekte-sekte aliran Khawarij serta ajaran-ajaran masing-masing ya. Yang pertama Abdul Karim bin Ajrad. Nah, yang lahir di Agadir, Maroko 1883. Nah, aliran ini berasal dari para pengikutnya Atiyah bin al-Aswad. Abd al-Karim semula merupakan anggota dari kelompok Atiyah. Nah, Atiyah ini apa sih? Atiyah adalah pengikut An-Najat karena memang Najadat itu induknya, dan beliau wafat pada tanggal 6 Februari 1963 di Kairo dalam usia 80 tahun. Nah, yang kedua itu Nafi bin Azraq bin Qais al-Hanafi dengan nama panggilan Abu Rashid yang berasal dari Bani Hanifah. Ia seorang pemimpin yang sangat berani. Kelompok ini mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang tidak mau berperang bersama mereka. Wilayah kekuasaan Azarikoh di antara perbatasan Irak dan Iran. Dan pada akhirnya Nafi meninggal dunia pada tahun 686 Masehi dalam pertemuan di Irak. Dan yang ketiga, Ziyad bin al-Asfar lahir pada tanggal 30 Agustus 1964. Disebut-sebut bahwa al-Safariyah bernisabah kepada seseorang lelaki yang bernama Ubaidah, orang yang berselisih dengan Najdah pergi dari Yamah. Dia meninggal 279 Hijriah atau 89 Masehi. Ya, yang keempat Najdah bin Amir al-Hanafi. Yang latar belakangi pengangkatnya adalah ketika Nafi bin Azraq mengeluarkan pendapatnya tentang keterlepasan dirinya dari paham al-Azarikoh. Ia terbunuh tahun 692 Hijriah. Nah, dan terakhir itu adalah Abdullah bin Ibad. Ya, Abdullah bin Ibad hidup pada penggal kedua abad pertama Hijriah. Aliran ini paling dekat dengan aliran Sunni ya, dan berpandangan lebih jauh toleran dengan aliran Khawarij yang lainnya. Dan beliau meninggal pada tahun 708 Masehi. Nah, di sini adapun sekte sekaligus ajaran masing-masing yang ada dalam yang ada dalam aliran Khawarij ini, diantara lain yang seperti yang pertama Al-Muhakim, dan yang kedua Al-Ajaridah, yang ketiga Al-Azarikoh, yang keempat Al-Najadat, yang kelima As-Safariyah, yang keenam Al-Ibadiyah, dan yang terakhir ada Al-Sufiyah. Nah, ini adalah doktrin-doktrin pokok dalam aliran Khawarij yang meliputi bidang politik, akidah, dan sosial. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, di sini sedangkan tokoh-tokoh dalam kelompok ini antara lain seperti Abd al-Karim bin Ajrad, lahir di Agadir, Maroko 1883. Terus Nafi bin al-Azraq bin Qais Hanafi. Yang ketiga itu Ziyad bin Asfar Najdat bin Amir al-Hanafi. Dan yang keempat itu Abdullah bin Ibad. Sedangkan sekte di dalam aliran ini antara lain Al-Muhakim, Al-Ajarid, Al-Azarikoh, Al-Najat, As-Safariyah, dan serta Al-Ibadiyah. Taib, yumkin hada minni, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.